Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Zulfikar, angkatan 7 kelompok 4 Pemkab Aceh Barat Daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning jurnal saya yang bertema wawasan kebangsaan, bela negara dan isu kontemporer judi online. Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan, kesatuan, serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan wawasan kebangsaan, kita melihat segala sesuatu dari sudut kepentingan secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan. Landasan wawasan kebangsaan ini sendiri mempunyai 3 pilar utama. Yang pertama itu adalah landasan filosofis kita adalah Pancasila, di mana Pancasila ini adalah menjadi sumber nilai, panduan moral, dan ideologi pemersatu bangsa. Yang kedua, landasan konstitusional kita adalah Undang-Undang 1945, di mana mengatur cara kehidupan berbangsa dan bernegara secara sah dan mengikat. Dan yang ketiga, visi nasional kita adalah mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Unsur-unsur wawasan kebangsaan ini ataupun bela negara mencakup daripada rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, untuk contoh daripada cinta tanah air ini, misalnya kita bisa memakai produk-produk dalam negeri, baik itu batik maupun makanan-makanan lokal yang dapat mengembangkan produk-produk tanah air. Yang kedua, contoh daripada sadar berbangsa dan bernegara itu sendiri, kita mempunyai jiwa yang bergotong royong, jadi kita dapat kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar, kemudian juga kita dapat bertanggung jawab terhadap profesi kita. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara itu menghormati, menjunjung HAM, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita dapat menyumbangkan tenaga pikiran maupun kemampuan kita untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara. Mempunyai kemampuan awal bela negara, kita senantiasa menjaga kesehatan diri sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Kita dapat berolahraga di mana saja, kemudian menjaga pola makanan agar kita tetap hidup sehat dan dapat mengendalikan emosi kita ketika menghadapi masyarakat. Nah, judi online itu sendiri mempunyai dampak-dampaknya seperti dampak sosial. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Kemudian dampak psikologis, dampak keagamaan, dampak hukum. Judi online melanggar hukum Indonesia dan dilarang oleh KUHP dan Undang-Undang ITE. Untuk alternatif penyelesaian masalahnya itu sendiri, yang pertama dapat dilakukan pendekatan regulasi dan penegakan hukum yang meliputi pemerintah dan aparat penegakan hukum seperti pemblokiran situs judi online, kemudian peningkatan wawasan terhadap transaksi keuangan, kemudian kerjasama internasional, dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku pengelola yang memfasilitasi judi online. Yang kedua, dapat dilakukan edukasi yang meliputi masyarakat dan lembaga sosial seperti kampanye aktif tentang dampak negatif judi online seperti utang di mana-mana, kriminalitas, dan kesehatan mental. Kemudian dapat kita melibatkan mantan-mantan penjudi online untuk memberikan perspektif nyatanya terhadap dampak negatif judi online pada publik. Yang ketiga adalah pendekatan psikologis dan rehabilitasi, meliputi individu dan keluarga, di mana keluarga mendukung proses pemulihan dan rehabilitasi para pecandu judi online. Kemudian dapat kita lakukan pembentukan komunitas anti judi. Dan yang keempat, teknologi sebagai solusi, itu meliputi perusahaan teknologi, blokiran otomatis konten judi online melalui AI, kemudian kolaborasi dengan platform media sosial untuk menghapus iklan judi online. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja dan alternatif ekonomi, meliputi pemerintah dan swasta. Banyak pelaku judi online termotivasi dengan kesulitan ekonomi ataupun ingin cepat kaya, makanya dari itu memberikan lapangan kerja supaya masyarakat yang menganggur bisa mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, sekian presentasi dan jurnal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.